Asri, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Saya di sini akan melakukan kuliah kerja nyata Back to Village, dan saya punya program kerja yaitu membantu ibu dalam pembuatan laporan keuangan sederhana di warung makan ibu. Laporan keuangan sendiri merupakan catatan informasi keuangan suatu usaha pada suatu periode tertentu pada suatu periode operasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja usaha tersebut. Fungsinya yaitu untuk mengetahui secara detail perkembangan usaha. Contohnya, ibu tuh bisa melihat progres kondisi bisnis, apakah sedang meningkat, menurun, maupun dalam kondisi stabil. Yang kedua, mengetahui kondisi keuangan bisnis dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Yang ketiga, sumber pengambilan keputusan. Jadi selama 1 bulan jika kondisi usaha ibu sedang rugi, maka ibu bisa menentukan target apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan pada periode selanjutnya. Yang keempat, alat untuk mengetahui jumlah modal, aset dan hutang. Yang kelima, mudah dalam mengontrol biaya. Laporan keuangan. Ada 4, Bu. Jurnal, buku besar, neraca, dan laporan laba rugi. Jurnal sendiri itu merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Kedua, buku besar, buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan transaksi keuangan. Yang ketiga, neraca, laporan keuangan yang dapat menunjukkan jumlah aktiva, kewajiban, dan juga modal perusahaan dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. Yang keempat, laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang bisa menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah modal, sedangkan modal harta dikurangi dengan hutang. Komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, akun aset. Komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, akun aset. Terdiri dari aset lancar, tetap, dan tidak berwujud. Aset lancar itu contohnya kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan aset tetap seperti kendaraan dan bangunan. Aset tidak berwujud, mobil, hak cipta, dan hak paten. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Terdiri dari utang dagang, contohnya utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Yang selanjutnya, utang jangka panjang seperti contohnya utang obligasi. Yang ketiga, ekuitas, meliputi modal saham biasa, laba ditahan, modal setor, dan dividen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat jurnal umum, ya Bu. Yang kayak gini jurnalnya. Kayak gini Bu. Semisal ibu kan jualan nasi, itu kan membutuhkan modal kan. Nah, itu jurnal umumnya tuh masuknya kas pada modal. Jadi nanti nih ditulis di sini tuh Bu, kasnya tuh debit, semisal modalnya itu 5 juta. Nah, itu kas 5 juta di debit, modal 5 juta di kredit. Terus selanjutnya ibu kan warung itu pasti ada sewanya, ya Bu. Terus itu ibu kan pasti bayar beban sewa warungnya itu. Nah, itu tuh masuknya beban sewanya ke debit. Misal sewanya per tahun berapa Bu? 2 juta. 2 juta. Nah, beban sewa debit 2 juta, pada kas 2 juta. Ditulis di Word gini, ya Bu. Terus ibu kan juga pasti butuh perlengkapan kayak panci, kompor, dan lain sebagainya. Itu ditulisnya perlengkapannya di debit, kasnya di kredit. Karena itu kan ibu kan keluar uang untuk membeli, berarti itu kasnya yang di kredit Bu, kan keluar uang gitu, ya Bu. Nah, terus semisal ibu kan bayar
listrik juga seperti lampu yang di warung itu ya Bu. Itu listriknya tuh itu masuknya beban listrik itu sama Bu, kan Ibu keluar uang berarti nanti kasnya Ibu berkurang senilai nominal yang Ibu keluarkan waktu bayar listrik itu. Terus Ibu punya karyawan ya Bu? Punya. Nah itu nanti itu masuknya kan pasti bayar gaji ya Bu per bulan. Nah itu sama Ibu kan ngeluarin uang, berarti beban gajinya yang di debit, kasnya itu yang di kredit. Kasnya tuh modalnya Ibu kan itu berkurang gitu ya Bu. Paham nggak Bu? Paham. Terus misal Ibu kan jualan sudah berapa tahun Bu? 8 tahun. Mau 8 tahun ya, itu kan mesti kan ada pendapatannya. Itu bisa dihitung Ibu per minggu atau apa, itu maksudnya kas pada pendapatan jasa. Itu berarti kan Ibu dapat tambah uang ya dari itu, nah itu kasnya berarti nambah. Nah, itu masuknya ke debit, pendapatan jasanya di kredit. Ini ya Bu, nanti saya kasih form kosong, nanti bisa Ibu isi sesuai yang selanjutnya. Saya akan menggunakan ini buku besar ya Bu. Buku besar itu tuh tinggal nyalin aja Bu dari jurnal, tapi dikelompokkan seperti kas sendiri, piutang sendiri, perlengkapan, peralatan, hutang, modal, pendapatan, beban kayak beban gaji, beban sewa kayak tadi misalnya Ibu bayar karyawan, beban sewa tempat, terus listrik, bayar air gitu. Nah itu tinggal masuk aja Bu, kalau pas dilihat di jurnal yang ada kasnya ini Bu. Masuknya kan tadi modal, tulisnya saldo awal. Yang kedua ini kan ada perlengkapan, Ibu beli perlengkapan seperti panci dan lain-lain, itu juga masuknya di sini ya Bu, di kas. Terus pokoknya yang kas-kas tuh masuknya di kas. Terus piutang usaha dia masuknya di piutang usaha ini ya Bu. Pembayaran piutang. Terus perlengkapan juga Bu, yang ada perlengkapannya ini tinggal disalin aja pokoknya. Beban gaji, beban sewa, listrik juga sama Bu, pokoknya tinggal disalin aja yang ada beban-bebannya ini. Kalau kas ya kas, tinggal disalin. Selanjutnya ini saya menjelaskan neraca ya Bu. Neraca tuh tinggal sama Bu, dipindah-pindah aja akun-akun yang ada di buku besar tadi. Tuh ditulis ini semua bentuk tabel. Jumlahnya akhir ini. Jumlah ini misal ini kasnya jumlah akhirnya 5 juta sekian, tinggal dipindah aja Bu ke debit. Kalau yang kredit ya kredit, debit disesuaikan aja dari buku besar ini ya Bu. Terus piutang kan debit, maksudnya debit. Terus utang usaha itu di kredit sama, masuknya di sini juga kredit Bu. Kalau sudah semua dimasukin semua, totalnya tuh harus sama Bu, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada yang salah di buku besarnya atau di jurnalnya. Bu. Paham Bu? Paham. Nanti tinggal disalin aja Bu, nanti sama tak kasih form kayak yang kemarin, form kosong tuh. Laporan laba rugi ya Bu, laporan laba rugi itu untuk mengetahui Ibu usahanya itu laba atau rugi. Itu pendapatannya tuh ditulis semua Bu, yang sama dari yang ini. Di neraca tuh pendapatannya apa aja, kan ada pendapatan jasa, contoh ya Bu, pendapatan jasa sama pendapatan lain-lain. Nah itu tinggal dijumlah aja Bu, total pendapatannya berapa, 2 itu jumlah, terus sama dikurangi beban
yang dikeluarkan ibu kayak tadi bayar karyawan, bukan gaji, bukan sewa, bukan listrik dan air. Itu beban-bebannya dijumlah sama bu, kayak pendapatan jumlah semua berapa. Terus untuk mengetahui laba atau ruginya tinggal dikurangi aja bu, total pendapatan dikurangi total beban. Gitu bu. Kalau hasilnya minus berarti ibu rugi usahanya, kalau enggak ya berarti untung. Gitu bu. Makasih ya bu.